itu diagram ini. Ini diagram ini kamu harus familiar ya. Artinya itu sudah, pokoknya bicara batang lentur, kamu ngebayangin adanya suatu grafik seperti ini. Ya, ini ciri khasnya. Nah, kenapa? Karena batang lentur itu dia mengalami tegangan akibat momen. Ya, tegangan akibat momen. Nah, kalau tegangan akibat momen, itu ada batang, ini susah ya kalau di kelas, enak yang gambar papan tulis ya. Iya Pak, enakan offline Pak. Iya. Nah, ini misalnya ada batang seperti ini, di atas dua tumpuan. Ini kan dia akan mengalami momen ya. Momen terbesar itu adalah di tengah bentang. Momen terbesar di tengah bentang. Tapi sepanjang X, sumbu X ini, itu akan terjadi momen. Dan terbesar adalah tengah bentang ya. Nah, sehingga batang atas itu akan tertekan. Jadi serat atas akan tertekan, serat bawah tertarik. Ya, berbeda dengan batang tarik dan batang tekan. Kalau batang tarik dan batang tekan, diagramnya itu sama, yaitu seperti apa ya, balok aja. Jadi gaya dibagi luas penampang dari ujung ke ujung sama ya, dari ujung ke ujung sama. Cuman bedanya kalau tarik itu plus, kalau tekan itu minus ya. Jadi berapa besarnya gaya dibagi luas penampang. Nah, tapi kalau untuk bending, batang lentur itu dia mengalami momen. Sehingga serat atas itu tertekan, sedangkan serat bawah tertarik. Ya, nah, ini ciri khasnya ini. Nah, kalau kondisi yang pertama ini, dia masih dalam batas elastis ya. Ini saya ulangin, kemarin kan udah saya bahas ya. Tapi mungkin ada yang kurang fokus. Yang satu ini adalah kondisi ideal di mana seluruh penampang masih elastis. Ya, elastis itu artinya apa? Pada saat beban tidak ada, struktur kita kembali lurus. Ya, lurus dia, tidak terjadi apa-apa pada struktur kita. Tidak ada yang retak, tidak ada yang mulur. Jadi normal kembali lagi. Nah, keadaan optimumnya itu adalah pada kondisi 2, di mana momen sudah sampai pada titik leleh. Ya, momen sudah pada titik leleh. Nah, ini udah mulai berbahaya. Ya, udah mulai berbahaya sehingga patokan kita adalah titik ini nih. Titik ini jangan sampai momennya itu melampaui tegangan ini, tegangan leleh ini ya. Nah, untuk keadaan 3 masih oke, masih boleh, artinya struktur kita belum runtuh, tetapi sudah terbentuk sendi plastis. Nah, ini akan kita bahas banyak nanti ini. Makanya saya ingin waktu kita agak panjang ya, karena masalah plastis ini yang paling ditakuti lah di baja. Sementara pada beton itu tidak terjadi ya. Jadi kalau pada beton itu kalau sudah melampaui langsung patah, langsung putus. Jadi dia tidak ada napas untuk bertahan ya. Nah, di sini khasnya baja itu dia walaupun sudah melampaui titik leleh, dia masih bisa bertahan. Nah, ini nanti kita bahas ya, bahas lagi. Jadi nanti ada lambda segala macam ya. Kalau bisa kalian baca-baca, jadi nanti kalau diskusi kita lebih nyaman. Dan jangan ragu-ragu buka buku lain ya, buka buku lain. Cuman sebanyak buku yang saya sudah baca-baca, kemudian yang bisa didapat di internet, ini bahan yang terbaik ya yang saya dapatkan ya. Jadi kalau kamu baca dari awal sampai akhir, kamu udah jago baca. Jadi lengkap banget lah, lengkap banget ya.
Oh ya, udah saya kirim belum nih Aulia? Iya Pak, udah yang ini udah Pak. Oh ini udah ya? Oke, Udah, oke. udah Ya dikirim. kalau belum kasih tahu ya. Karena ini penting sekali. Walaupun kita nggak kuliah, kalau kamu baca ini ilmu nambah ya. Iya Pak. Nambah. Nah nanti untuk ya jelas kamu bisa baca-baca buku lain. Wah, live breakout lagi nih. Iya. Ini kekacauan yang kedua nih. Jadwal Assalamualaikum Pak Randang, Pak Trimanta, Pak Desi. Masih ke Ya. ini dong. Pak Agung. Apa kabar? Ya lo miss you so. Jadi ini ya, kalau ditanya apa sih beda yang paling mendasar antara batang tarik, batang tekan, dan batang lentur. Nah kalau batang tarik tentu seluruh penampangnya itu tertarik, sehingga tegangan yang terjadi ada tegangan tarik. Nah, itu lambangnya plus ya, plus. Nah kalau untuk batang tekan, seluruh penampang mengalami tegangan tekan, dan lambangnya minus, ya minus. Nah kalau untuk batang lentur, dia ada plus dan ada minus. Jadi pada serat bawah mengalami tegangan tarik, plus, pada serat atas mengalami tegangan tekan, minus. Nah kondisinya seperti tadi, elastis murni, sudah itu mulai mendekati leleh ya, yield. Nah, sudah terjadi leleh tapi masih bertahan sampai dia full mengalami leleh ya. Nah, ini penting sekali ya. Nah, kita tentunya tidak ingin sampai mengalami full leleh ya, full plastis. Kalau sudah full plastis berarti sudah runtuh. Nah, sehingga kita bisa membuat faktor keamanan yang lebih realistik ya. Sampai di beban berapa sehingga struktur kita masih dalam keadaan aman. Jadi istilahnya itu sampai leleh pun masih aman gitu ya, karena dia belum runtuh. Ya. Tetapi kalau sudah mengalami sendi plastis, bebannya dikurangi, dia tidak hilang. Jadi istilahnya kalau lantai kita itu melentur, dia melentur terus. Jadi nggak rata, nggak kembali rata. Ya, nah tentu nggak enak ya. Nggak enak. Yang kedua yang ngeri-ngeri juga kita ya. Nah jadi memang dalam desain kita jangan melampaui tegangan leleh ini. Nah walaupun terjadi tegangan leleh dia masih bertahan. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Jelas semua ya? Jelas. Dimas jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi kalau ditanya beda batang tekan, batang tarik, batang lentur itu clear ya. Sangat clear sekali. Nah, bedanya baja dengan beton, baja bisa mengalami sendi plastis walaupun sudah melampaui tegangan leleh ya. Nah, kalau beton langsung ambruk ya, langsung failure. Nah, ini saya mungkin untuk hari ini karena sebentar lagi akan menuju ke Gedung Ki, ke PNJ, saya tidak bahas ya, nanti tanggung ya. Nah, di sini ini diberi contoh faktor penampang ya. Faktor penampang, jadi ada penampang, di sini ada flange, di sini ada web ya. Nah, untuk melihat apakah penampang kita ini masih dalam keadaan aman untuk digunakan, maka kita harus dilihat dia apakah masih kompak atau sudah tidak kompak ya. Nah, kompak tidak kompak itu ukurannya adalah lambda. Jadi di sini ada B, ini lebar flange-nya ya. Ini tebalnya, tebal flange, TF. Ini tebal web, ya, tebal flange. Ini sumbu Y. Nah, tingginya
atau apa ya namanya ya, jarak antara serat luar bawah atas, ini samping kiri samping kanan ya, ini adalah D. Nah, ini rumus-rumus nanti boleh dibuka ya pada saat pada saat ujian ya. Iya, Pak. Nah ini yang yang mungkin saya ingin bahas ini sampai jam 9 atau 9 kurang 10 ya. Adalah sendi plastis. Nah, sendi plastis ini bila tahanan lentur plastis penampang balok telah tercapai, artinya sudah lelehnya tadi udah masuk ya, maka penampang balok tersebut akan berdeformasi secara plastis tanpa memberikan tambahan tahanan lentur. Ya, tahanan lenturnya sudah nggak ada, tapi sendi plastisnya bertambah besar, seperti gambar yang tadi saya perlihatkan. Nah, karena ini disebut balok telah membentuk sendi plastis. Ya, nah, tapi sendi plastis dia bertahap ya sampai total plastis. Diagram momen kelengkungan atau MV ini dari suatu penampang balok yang mengalami plastifikasi adalah sebagai berikut ya. Nah, ini ada momen, ada MR, ada MY. Jadi MR ini masih full dia plastis ya, elastis. MY ini udah leleh, MP ini sudah terjadi plastis ya. Jadi kalau udah plastis dia udah mulur terus ya. Apa namanya ya kayak permen karet itu udah mau putus ya. Nah, di sini ada nanti perlu kita lihat juga daktilitas ya, daktilitas. Daktilitas itu adalah kemampuan dia untuk melentur. Jadi semakin tinggi daktilitasnya semakin bagus material ya. Artinya dia tidak gampang patah. Nah, lawan dari daktilitas ini apa ya? Kalian kan udah belajar bahan ya. Ingat nggak? Kalau dia tidak ductile atau daktilitasnya jelek, berarti material kita apa ya? Getas ya Pak. Getas. Getas, betul. Getas atau brittle ya bahasa Inggrisnya ya. Brittle. Jadi kalau ductile ya, bahasa Inggrisnya ductile. Nah, ini yang kita hindari ya. Jadi jangan sampai dia mengalami sendi plastis karena momennya sudah momen plastis. Nah, sekarang masalahnya berapa besar momen plastis itu? Nah, nanti kita bisa lihat dari harga-harga lambdanya dan sebagainya ya. Jadi agar suatu penampang dapat mencapai V ultimate, maka harus dipenuhi 3 persyaratan, yaitu kekangan lateral, ya, B per T-nya, sudah itu H-nya ya. Jadi H-nya dan B per T dan H per TW ya. Nah, itu kekangan lateralnya itu harus memenuhi syarat. Nah, balok yang terkekang secara lateral itu V-nya dikali momennya itu lebih besar dari momen ultimate. Nah, V ini segala macam ini ada dalam tabel ya. Ada dalam tabel. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan kalau kita belajar baja yang harus ada itu adalah tabel ya. Tabel baja. Jadi tabel baja saya juga belum siapkan ini ya karena ini. Jadi nanti kalau kita kuliah lagi, saya mungkin akan buka juga tabel bajanya. Jadi harga-harga ini ya. Jadi ada VB sama dengan 0,9 faktor tahanan dan seterusnya. Ya. Ini syaratnya ya, V dikali M nominalnya ini, M nominalnya itu adalah lebih besar dari momen ultimate-nya. Artinya dia lebih kuat ya. Karena kalau sudah tercapai momen ultimate, dia tidak kuat lagi.
Jadi MN adalah momen nominal, momen tahanan ya. Yang MU adalah momen lentur terfaktor, dikali faktor ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lambda-lambda ini ya. Jadi penampang dia disebut kompak apabila lambdanya lebih kecil daripada lambda plastis. Nah, kalau tidak kompak, dia sudah lebih besar dari ini ya, sudah berbahaya ya. Kemudian dia disebut langsing kalau lambdanya lebih besar dari lambda elastis, lambda R. Ya. Nah, ini untuk grafik kompak tidak kompaknya ya. Jadi batasnya itu adalah pada lambda P. Ya. Lambda P. Jadi kalau dia sudah melampaui lambda P, lambdanya lebih besar daripada lambda P, kita sudah masuk ke situasi penampang kita itu tidak kompak. Ya. Jadi sekali lagi kondisi ini masih bertahan ya, tapi tidak ideal, tidak bagus lagi ya. Nah, kalau kita mendesain tentu dalam kondisi kompak. Nah, mungkin saya perlu cerita sedikit ya bahwa zaman dulu waktu saya kuliah itu selalu dibilang bahwa konstruksi baja itu aman. Kalau konstruksi beton agak khawatir ya. Nah, memang baja waktu itu mahal sekali, luar biasa sekali karena produksi kita masih minim sekali, semuanya impor ya. Dulu ada Krakatau Steel itu dibangun oleh Bung Karno supaya kita bisa membangun lebih cepat ya. Tapi ya karena politik kita tidak sehat sehingga waktu Bung Karno membangun Krakatau Steel itu di tempat lain itu baja masih minim ya. Di Korea, di Jepang itu masih minim. Jadi kalau waktu itu produksi baja kita itu diseriuskan, kita luar biasa ya, negara kuat sekali. Kita bisa ekspor baja jadi ya. Kalau sekarang ini kan kita mengekspor baja mentah. Baja mentah. Udah itu bajanya kita beli lagi. Ya, karena kemampuan kita mengolahnya ya. Termasuk minyak juga ya. Minyak kita jual minyak mentah. Sudah itu untuk pakai mobil, pakai motor kita beli minyak yang udah diproses oleh negara lain. Jadi ya memang ini kesalahan-kesalahan masa lalu yang membuat kita menderita kayak sekarang ya. Jadi ini kalian perlu tahu ya mungkin kalau apa namanya nilai-nilai seperti ini ya sedikit-sedikit perlu kita bahas ya. Jadi kalau dulu itu kita misalnya sudah produksi baja dalam bentuk baja jadi, wah kita kaya raya negara kita ya. Nah yang melakukan itu adalah Korea. Jadi Korea itu sekarang merupakan negara terbesar produksi baja. Jadi dia punya pabrik baja itu gila-gilaan ya. Padahal daerahnya kecil sekali. Jadi kalau kamu lihat apa namanya wilayahnya Korea, kecil banget ya kan. Jangan dibandingkan dengan Pulau Jawa, dengan Jakarta aja masih seimbang. Mereka punya produksi baja yang bisa memenuhi kebutuhan dunia. Ya kan? Jadi dunia itu belinya ke Korea. Aneh sekali Indonesia yang besar ini punya gunung, punya daratan luas, lautan waduh nggak keukur-ukur, kita impor ya. Bahkan bukan baja ya, kita bawang putih aja impor ya. Kalau bawang putih oke lah, ya kan? Garam yang dibuat dari air laut impor. Masya Allah ya. Nah, jadi kalian ini ditunggu nih oleh negara ini untuk bisa membuat negara kita strong ya. Tapi kalian harus tahu, mumpung masih muda ini tahu bahwa potensi kita luar biasa, tapi kita tidak mampu mengolahnya. Ya, mengolahnya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Setelah kita punya ilmu pengetahuan, kita perlu uang.
Uangnya dari mana? Nah, kita harus menghemat ya, digunakan uang itu untuk hal-hal yang produktif. Ya, kalau kamu lihat di India ya, di India itu pejabat-pejabat itu mobilnya itu, masya Allah, ya jelek-jelek banget ya, jelek-jelek benar. Jadi kalau dia misalnya pakai mobil apa ya, mobil Xenia, Avanza itu udah keren di sana. Jadi kalau pakai Camry, pakai apa CR-V, pakai apa limosin, waduh. Tapi mereka tahu bahwa negara mereka itu memerlukan dana untuk membangun bangsanya. Ya. Jadi ya luar biasa ya. India itu penduduknya kan 600 juta ya. Kita berapa Mas Dimas? Indonesia 200-an ya, 230 lah ya. Iya, 200 jutaan. Nah, India itu 600 juta. Ya. Itu mereka ya miskin sih. Miskin, tapi itu pun sudah ini ya. Nah, tapi Amerika itu 800 juta ya penduduknya. Mereka bisa ngatur dunia ya. Dunia nggak berkutik ya. Kalau Amerika udah mulai ngancem, udah repot ya. Nah, jadi ini ya. Jadi produksi baja kita kalau bisa ya kita mandiri lah. Walaupun sekarang swasta-swasta udah mulai tumbuh ya. Jadi ada Gunung Garuda, ada anak-anak perusahaannya Krakatau Steel ya. Ya istilahnya disubkan itu udah mulai. Tapi ya tidak secepat Korea ya. Nah, kalau Jepang sedikit di atas Korea. Jadi memang Jepang dulu mendeklarasikan dia sebagai negara industri ya. Jadi kalau kamu ke Tokyo, dari Tokyo itu di Tokyo Bay, itu kamu bisa apa pergi ke Kawasaki ya. Situ pabrik baja. Besar sekali ya. Ada Nippon Steel, ada Kawasaki Steel dan sebagainya. Nah, ini ya grafik yang kedua yang kita perlu perhatikan bahwa kalau kita bicara batang lentur, kita harus mendesain dengan kondisi kompak. Ya. Jadi jangan sampai kondisi kompaknya terlampaui. Walaupun kalau dia terlampaui masih aman ya. Belum ini. Nah, kalau udah kondisi langsing dia sudah nggak stabil ya. Sudah tidak stabil. Nah, sama dengan yang di atas tadi, walaupun dia sudah plastis, tapi belum runtuh ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini jam 8.44. Nah, nanti kalian baca ya, kalau bisa sampai ke contoh soal ini ya. Biasanya dengan contoh soal kita bisa lebih paham. Nah, ini kalau kombinasi beban kalian udah hafal ya? Rafdi hafal nggak kombinasi beban? 1,2D tambah 1,6L. Ingat, Pak. Ingat ya. Jadi di atas ya, ini di bahan ini paling atas ada ya tentang kombinasi beban. Itu momen itu 1/8 ya, 1/8 QL kuadrat. Nah, kalau untuk momen ultimate tentu Q-nya Q ultimate ya. Nah, yang kita cari itu adalah Q ultimate ini. Jadi Q ultimate-nya berapa supaya dia tidak terlampaui. Terus ini nanti ini. Nah, lambda ini nanti bisa dilihat pakai rumus maupun bisa dilihat pakai tabel ya. Nah, ini kebanyakan di Indonesia pakai BJ37 ya. F ultimate-nya 370, F LH-nya 240. Nah, tapi sebetulnya banyak jenis-jenis lain ya. Jenis-jenis lain. Nah, ini contohnya cukup ini ya. Cukup membuat kita paham. Tapi sekali lagi kalau bisa profil bajanya ya disiapkan ya.
Nah, ini menghitung lendutannya, delta sama dengan ML dibagi 16 EI. Ini rumus-rumus yang kita dapatkan dari mekanika teknik sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa kamu ingat-ingat lagi ya. Nah, kalau bisa di saat ujian ini udah di luar kepala ya. Jadi jangan, rumusnya nyari-nyari lagi ya. Karena ini udah otomatis. Jadi sehingga kamu bisa ngebut waktu ujiannya. Nah, nanti hitung lendutannya dapat. Oke. Kira-kira ada ditanyakan belum nih sebelum jadwal ini? jadwal rapat. Brian, ada pertanyaan? Enggak, Pak, belum bermunculan. Bermunculan. Iya. Tapi dibaca ya nanti ya. Dibaca, kita break dulu. Iya, Pak. Nah, kira-kira kita pernah nggak kuliah nggak? Dalam arti kan kalau kemarin itu kan diganti ya. Kuliah pengganti karena ada acara. Yang kosong kita ada nggak? Pernah nggak? Ada Pak yang pas Rucika. Pas Iya, Rucika ya. Yang kemarin ganti Dimas. Nah, tapi diganti itu artinya perkuliahannya saya nggak bisa ambil. Nah, ada nggak yang kita pernah kosong saya nggak masuk gitu? Belum, Ya, belum Pak. Belum ya. Tapi kan rata-rata kita nggak full ya, ganggu-ganggu terus ya. Iya Pak. Kalau bisa kita nanti, saya minta izin sama Mas Alif, minta waktu ya, kita minta slot lah. Minta slot ya. Oh Pak. Oke, kalau gitu tergantung kita ya. Iya Pak. Oke. Tinggal atur jadwal. Tinggal atur jadwal. Oke, kalau gitu kan UTS kan belum minggu depan ya. Kalian kapan? Tanggal 23 mulai UTS. 23, 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi, 7, 14. Berarti kita bisa ketemu 3 kali atau 2 kali lagi ya? 2 kali lagi. 2 kali lagi sih Pak. 2 kali lagi ya. Iya. Nah, 2 kali lagi, sudah itu nanti saya minta 1 kali untuk kisi-kisi ujian ya. Jadi 2 kuliah normal, mudah-mudahan bisa sampai contoh-contoh soal. Kalau bisa kita jangan hanya sampai di bab 5 ya. Kalau bisa sampai bab 6. Karena nanti habis UTS itu yang melanjutkan Bu Erlina. Iya, Pak. Ya. Bu Erlina ya. Bu Erlina lebih mantap lagi sebetulnya. Dia masih grace ya. Masih Sebelum banyak rapat. Nah, kalau dia agak kurang rapatnya. Nah. Ya, enak lah. Jadi nanti kamu maksimumkan ya. Kecuali kalau dia rapat sama suami ya kan saya nggak bisa ganggu ya. Waduh. Apaan tuh, Pak? Iya. Ya mana tahu suaminya ngundang rapat ya kan mendadak. Sulit-sulit Yang tes tanggal 30 deh Pak. Tanggal berapa? 30. Iya di jadwal itu UTS. Oh, pas. Oh, yang mulainya 23 tapi pas kitanya ketemu Mulai 23, A. Oh, Itu lu TS mau belajar untuk UTS. masuk TS. oh iya. Ya. Habis 1 jam kan. Oke. Ya, mungkin nggak dibuka breakout-nya ya kalau pada saat UTS ya. Mungkin ya. Tapi anyway kita manfaatkan aja sebelum UTS maksimum. Jadi 2 kali kuliah plus nanti kisi-kisi ya. Tolong diatur, nanti kita diskusikan. Yang jelas saya nanti tanggal 4 tanggal 4 besok ada rapat Senat. Hari ini ada rapat juga. Kemudian tanggal 5 rapat kerja. Udah pusing dengernya ya. Oke, kalau gitu kita absen aja deh. Ini saya keluarin dulu. Oke. Ini ada 21 ya, nggak nambah ya? Nggak nambah. Oke, kita absen ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sip. Oke, sampai ketemu lagi. Kamu tolong dipelajari ya. Sampai